Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuneri menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya bersama dengan Dr. Somwir, anggota Dewan DPRD Provinsi Bali, Dapil Buleleng, fraksi Nasdem. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana mereview kembali penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Mari langsung saja kita sapa Dr. Somwir. Om Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabar? Ya, baik-baik. Baik-baik ya. Baik, semua baik. Situasi pandemi seperti ini kesehatan paling penting ya, Ya, Somwir ya. Ya. Jadi kita sudah kurang lebih 1,5 tahun ya dihadapkan dengan adanya pandemi gitu. Menurut Pak Somwir bagaimana nih penanganan pandemi di Provinsi Bali seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang kalau dalam agama Hindu, kalau kita baca filsafat Sankhya, di sana ada 3 jenis dukkha datang pada manusia. Dukkha pertama yang adhyatmik, adi daivik, dan adi bhautik. Adhyatmik artinya dukkha yang datang dari diri sendiri. Seperti contoh kalau kita marah, ada tensi naik, gelisah dan lain-lain, itu datang dengan perbuatan diri sendiri. Adi bhautik dukkha datang dari seperti binatang, burung atau makhluk hidup yang lain seperti ular, gigit, kita sakit, itu disebut adi bhautik. Kemudian adi daivik dukkha itu datang secara kolektif, itu dikirim atau datang dari alam semesta, atau dari para dewa, atau dari Tuhan. Sehingga corona ini masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu adi daivik. Datang, sehingga corona itu datang untuk orang baik juga, orang jahat juga, orang miskin juga, orang kaya juga, pejabat juga, yang petani juga, sehingga secara kolektif satu umat manusia melakukan kesalahan-kesalahan yang terlalu banyak terhadap alam semesta dan lain-lain, maka dukkha seperti banjir, penyakit, wabah secara kolektif, sehingga ini corona datang. Kaitan dengan di Bali memang cukup bagus, dari pemerintah Bali sudah luar biasa. Kita juga lihat kadang-kadang ada daerah agak merah, kemudian kembali dia baik, sehingga selama 1,5 tahun ini cukup bagus. Hanya kita sarankan dan juga saran saya bahwa masyarakat perlu secepatnya vaksin dulu, karena itulah salah satu benteng untuk sementara di desa-desa Banjar warga kita di Bali, sehingga penyakit ini bisa kita hadapi dengan baik. Itu kira-kira. Artinya mereview dari perjalanan penanganan pandemi itu, artinya pemerintah Provinsi Bali sudah cukup baik ya dalam penanganan pandemi ini ya, Pak Somwir gitu ya? Ya, sementara ini sudah bagus, tapi hanya apa yang perlu ditekankan kepada pemerintah ini? Ya, pemerintah ini saya kira perlu terutama karena selama ini kita lihat bahwa vaksin itu hanya diurus oleh rumah sakit pemerintah ini, sehingga memang alangkah baik juga bahwa vaksin ini kalau mau lebih cepat, karena rumah sakit di Bali kan terbatas, kabupaten maupun provinsi, dan penduduk itu sudah hampir 4 jutaan itu perkiraan itu, sehingga tidak gampang, tidak mungkin bisa cepat. Sehingga saran saya, vaksin itu juga didistribusikan ke rumah sakit swasta, klinik yang mungkin di bawah dinas kesehatan yang bisa kita percaya, sehingga segera kita bisa lakukan itu. Tidak terlalu antri yang panjang, seperti kita lihat beberapa rumah sakit ratusan orang kumpul. Kita kan belum tahu apakah semua orang sehat atau ada orang kena corona, kan kita belum tahu. Sehingga kita juga ingin ini sekarang sudah waktunya serahkan juga kepada dokter-dokter swasta, klinik, dan juga rumah sakit, sehingga semua partisipasi semua orang itu. Ini kan masalah bukan pemerintah saja, swasta maupun pemerintah, semua para dokter, bidang, puskesmas, semua perlu dilibatkan itu. Sehingga semua merasa bahwa
ikut membantu masyarakat Bali dalam masalah yang kolektif yang tadi saya mengatakan datang pada kita semua. Ya. Artinya diperlukannya kerjasama antar stakeholder ya untuk bersama-sama menangani pandemi ini, dan juga pemerataan vaksin itu juga harus segera dilakukan, karena vaksin saat ini masih menjadi salah satu cara untuk pencegahan itu ya, karena kita sudah 1,5 tahun nih mau sampai kapan, dan basic dari Bali ini adalah pariwisata. Kita sangat menunggu. Nah, kalau pariwisata ini bagaimana nih Pak? Akankah kita akan segera pulih kembali dengan adanya pemerataan vaksin atau bagaimana? Kalau vaksin memang betul ada seperti WHO, ada beberapa vaksin 60%, 70%, bahkan sampai ada 80% ke atas. Nah, itu pencegahan dan juga karena kita belum punya obat sementara ini, sehingga salah satunya yang kita bisa modern science, pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang paling canggih adalah sekarang untuk sementara menghasilkan vaksin. Ada dari Cina, ada dari Amerika, ada dari Rusia, ada dari Inggris. Yang di Bali untuk sementara kan kita kebanyakan kita Sinovac dan di AstraZeneca itu dilakukan. Sehingga pariwisata juga tergantung, walaupun Bali sudah siap, tapi kalau mancanegara luar negeri belum siap juga kan agak berat ini. Tapi paling tidak kalau kita buka Bali nanti, paling tidak untuk domestik, pasar domestik kan luar biasa ini. Masyarakat masih bisa hidup. Kalau orang dari Jawa datang, Lampung datang, atau orang Jakarta datang ke Bali libur, ya paling tidak hotel-hotel atau mungkin di pondok wisata kita, kos-kos dan lain-lain bisa hidup. Ekonomi Bali paling tidak bisa hidup kembali. Artinya saat ini bisa diberdayakan dari tamu-tamu domestik dulu. Ya, itu yang paling baik kebijakan daripada kita undang luar negeri langsung. Tahu-tahunya lagi datang masalah baru, karena corona itu kan rubah-rubah sekarang. Tidak seperti semestinya, sehingga harus protokol kita harus jaga dengan sangat ketat. Orang kena vaksin juga bisa corona lagi itu kan tidak ada bahwa maka sehingga itu yang perlu dipertimbangkan, bahwa Bali contoh 6 bulan ke depan fokus domestik turis, kemudian setelah lihat sudah luar negeri sudah bagus, mana-mana zona sudah hijau, nah, kita bisa kerjasama dengan luar negeri seperti New Zealand sudah bagus sekarang, Australia dan beberapa negara di Eropa dan lain-lain bisa kita kerjasamakan. Tapi kalau buka semua pariwisata juga agak bahaya, risiko besar itu. Pak Somwir, jadi kita melihat beberapa informasi ya dari India sendiri terkait corona ini yang luar biasa memberikan dampak di sana. Ini bagaimana melihat ini, Pak Somwir? Ada tamu ketika nanti datang ke Indonesia. Ya, saya lihat kebijakan pemerintah Indonesia untuk sementara khusus untuk warga negara India kan di stop dulu itu. Kita menunggu nanti apakah 1-2 bulan, kalau India sudah, yang kami baca dan mendengar bahwa untuk sementara di sana sudah mulai kasus berkurang. Semua kita harapkan juga bahwa karena turis India juga cukup banyak datang di Bali, Cina, India, Australia dan lain-lain, karena ini salah satu objek yang sangat populer di India. So bukan berarti baru sekali corona kita bisa stop selama-lamanya, itu kan rugi kita sendiri itu. Tapi tetap kita lihat SOP-nya, kalau di sana sudah bagus, vaksinnya sudah orang, kemudian dari pusat, terutama pemerintah kita pusat sudah memberikan sinyal hijau, kapan kita menunggu, ya kita welcome di Bali. Kira-kira. Dengan beberapa catatan sesuai SOP gitu ya. SOP harus itu dulu. Jangan hanya kita ingin ekonomi maju, tahu-tahunya sakit. Juga tidak ada. Beresiko. Ya, zaman sekarang uang ada artinya, tanah ada artinya, rumah ada artinya, baru kita mengenal kesehatan yang paling penting di dunia ini. Baru kita mengerti bahwa
Jangan terlalu banyak cari harta, rumah, jabatan, tahu-tahu bupati dan lain-lain juga ada yang meninggal. Jabatan orang presiden, perdana menteri juga kena corona. Sehingga corona kenal ini siapapun, sehingga kita harus jaga diri sendiri dan dipakai masker. Saya himbau kepada masyarakat Bali yang mungkin satu upacara atau mungkin ada kegiatan banjar desa, tetap pakai masker walaupun sudah divaksin itu. Itu yang penting. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Pak Samwir juga sebagai guru yoga ya. Ini bagaimana ada katanya untuk penanganan pandemi dari corona ini, itu kan mungkin ada dari yoga teknik-teknik tertentu yang memang untuk bisa mengurangi gejala-gejala. Ya, memang yoga itu memberikan satu solusi. Juga bagaimana kita bisa menghadapi pencegahan dari penyakit, karena penyakit itu ada dua. Pertama, bahwa kita sebelum masalah datang sudah siap diri badannya. Contoh, ada yang tidur sampai jam 7 pagi, siang hari tidur, malas. Pokoknya ada harapan, itu kan mudah dia itu. Penyakit cepat masuk. Tapi ada yang orang pagi-pagi sudah bangun sebelum matahari terbit, kemudian olahraga, kemudian dia bisa yoga, makan teratur sekarang, karena inilah waktu itu kita harus kembali 20 tahun yang lalu Bali bagaimana hidup. Harus ada dalam sambal kita ada kunit, ada daun-daun, seperti kalau di India kita disebutkan daun tulasi itu. Nah, tulasi, ada jahe, air jahe minum setiap hari. Cengkeh sangat bagus untuk tenggorokan, bersihkan itu. Seperti nggak usah beli lagi permen di pasar, permen cengkeh itu. Kalau kita pergi ke rapat kemanapun, taruh satu cengkeh dalam mulut aja, biarin dulu, sehingga bakteria-bakteria tidak bisa masuk dalam diri kita. Di Bali sudah banyak ada cengkeh, ada jahe, ada kunit, ada setiap pagi-pagi minum jus kunit. So itu persiapan badan kita untuk hadapi masalah-masalah kaitan dengan kesehatan dan corona. Sehingga kita makan harus teratur, baru kita ke yoga dulu itu. Kalau dalam yoga, karena satu-satunya penyakit yang sekarang kita hadapi itu kaitan dengan nafas. Sebelumnya ada mungkin mata sakit, telinga sakit, tangan sakit, pencernaannya bagus, lain-lain. Tapi sekarang Tuhan memberikan penyakit itu langsung kaitan dengan nafas. 1 menit nafas hilang, sudah mati kita ini. Sehingga bagaimana kita, karena itu serang penyakit ini serang langsung ke daerah paru-paru kita ini. Sehingga bagaimana nafas kita semakin dalam-dalam, semakin panjang, itulah yang pagi-pagi kita perlu praktekkan. Caranya sangat sederhana. Orang yang selalu happy, gembira, bahagia, nafas selalu dalam-dalam panjang. Sedangkan orang yang kurang ini, baru pendek berarti ini. Sehingga saya kasih contoh dulu bagi masyarakat. Sehingga sederhana aja, satu program yoga. Tutup lubang hidung bagian kanan, tarik nafas dari kiri, tahan nafas, kemudian tutup kiri, hembuskan dari keluar, tarik dari kanan, tahan nafas, tutup kanan, hembuskan dari kiri. Ini perlu 3-5 menit. Lagi coba lihat, tarik dari kiri, hembuskan dari kanan, tarik dari kanan, tahan nafas, tutup kanan, hembuskan dari kiri. So, itu salah satu teknik bagaimana kita pagi-pagi membersihkan diri. Nafas semakin sampai mulai dari perut sampai otak, sehingga oksigen sempurna masuk dalam diri kita. Kalau oksigen sekarang tidak masuk, itulah yang masalah. Demikian. Jadi
menjadi salah satu teknik yoga dari pernapasan ya. Jadi Ya, penting sekali pernapasan. untuk melatih pernapasan itu. Baik Dokter Somwir, karena waktu juga terima kasih banyak informasinya. Ya, Semoga kita bisa terima melewati kasih. pandemi ini, juga masyarakat Bali lebih aware lagi terhadap kesehatan ya, terutama Ya, untuk melewati pandemi ini. Terima kasih. ya, Sehat-sehat. terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Dr. Somwir, anggota Dewan DPRD Provinsi Bali Dapil Buleleng. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.